Ada sebuah foto dari tahun 1901. Seorang arkeolog Belanda berdiri di depan tumpukan batu. Bukan candi, bukan monumen, tumpukan batu. Itulah kondisi Prambanan ketika dunia modern menemukannya kembali. Ratusan tahun setelah ditinggalkan, batu-batunya berserakan, tertutup semak, sebagiannya sudah berpindah ke bangunan lain di sekitarnya. Dan tidak ada lagi yang tahu ini milik siapa. Yang kita lihat hari ini, Prambanan dengan 3 menara utama yang menjulang, adalah hasil rekonstruksi abad ke-20. Sebuah rekonstruksi yang sebagian dibangun dari estimasi, bukan dari pengetahuan pasti tentang posisi asli setiap batunya. Jadi pertanyaan pertama bukan siapa yang membangunnya. Pertanyaan pertama adalah seberapa banyak yang kita pikir kita tahu, yang sebenarnya tidak kita tahu. Kalau kamu pernah duduk di kelas sejarah Indonesia, kamu pernah mendengar versi ini. Prambanan dibangun oleh Rakai Pikatan, penguasa dari dinasti Sanjaya, sekitar tahun 850 Masehi. Ia dibangun sebagai simbol kemenangan Hindu atas Buddha, sebagai jawaban atas Borobudur yang dibangun oleh dinasti Shailendra sebelumnya. Ada Roro Jonggrang, ada 1000 candi semalam, ada kutukan. Dan kompleks ini kemudian hancur karena gempa bumi, ditinggalkan ketika pusat kekuasaan Jawa berpindah ke timur. Narasi yang bersih, linier, dramatis, dengan tokoh yang jelas, motif yang jelas, dan akhirnya yang jelas. Satu-satunya masalah adalah hampir semuanya adalah inferensi yang kemudian diajarkan sebagai fakta. Bukan karena ada yang berbohong, tapi karena inferensi yang cukup lama diulang, akhirnya terasa seperti sesuatu yang sudah terbukti. Mari kita periksa satu persatu. Prasasti yang ambigu. Mulai dari fondasinya, satu-satunya prasasti yang secara langsung dikaitkan dengan pembangunan Prambanan adalah Prasasti Siwagriha bertanggal 856 Masehi. Ditemukan di kawasan Prambanan, menyebut pembangunan sebuah Siwagriha dalam bahasa Sanskerta, artinya rumah Siwa. Kedengarannya jelas, tapi periksa lebih dekat. Prasasti itu tidak menyebut nama Prambanan, tidak menyebut jumlah candi yang dibangun, tidak menggambarkan skala kompleks yang kita kenal sekarang. Siwagriha bisa merujuk ke kompleks besar yang kita sebut Prambanan, tapi bisa juga merujuk ke satu candi Siwa yang lebih kecil di kawasan yang sama. Para epigrafis, ilmuwan yang mengkhususkan diri membaca prasasti kuno, sudah memperdebatkan ini selama puluhan tahun. Dan perdebatannya belum selesai. Yang ada di buku teks adalah satu sisi dari perdebatan itu. Yang diperlakukan seolah-olah itu adalah kesimpulan. Atribusi prasasti ini ke kompleks Prambanan yang kita kenal adalah inferensi yang masuk akal, tapi bukan konfirmasi langsung. Bedanya penting. Anomali kedua, Rakai Pikatan. Kalau kamu cari siapa yang membangun Prambanan sekarang, hampir semua jawaban akan menyebut satu nama, Rakai Pikatan. Tapi periksa dari mana nama itu muncul dalam konteks Prambanan. Prasasti Siwagriha memang menyebut nama Rakai Pikatan, tapi bukan sebagai pembangun Prambanan secara eksplisit. Ia disebut dalam konteks konflik politik yang kompleks, melibatkan persaingan dengan bala putra dewa dari dinasti Shailendra. Yang terjadi kemudian adalah rantai inferensi. Rakai Pikatan adalah penguasa Sanjaya yang dominan di periode itu, benar. Prasasti Siwagriha berasal dari periode kekuasaannya, benar. Siwagriha sama dengan kompleks Prambanan, inferensi. Oleh karena itu Rakai Pikatan membangun Prambanan. Kesimpulan dari rantai inferensi. Setiap langkah dalam rantai itu masuk akal, tapi rantai inferensi bukan bukti langsung. Dan ada kemungkinan lain yang hampir tidak pernah dibahas, bahwa Prambanan bukan proyek satu penguasa, tapi proyek yang berlangsung selama beberapa generasi. Dimulai, dilanjutkan, dan diperluas oleh penguasa yang berbeda. Perubahan gaya arsitektur yang bisa dideteksi di antara candi-candi yang berbeda di dalam kompleks mendukung kemungkinan itu.
Anomali ketiga, narasi yang tidak punya sumber. Ini yang paling sering diajarkan dan paling tidak punya bukti. Narasi bahwa Prambanan dibangun sebagai jawaban Hindu atas Borobudur Buddha sebagai pernyataan kemenangan Sanjaya atas Shailendra adalah interpretasi yang sangat populer. Ada di buku teks, ada di hampir semua konten tentang Prambanan. Tapi cari satu teks dari periode itu yang menyatakan niat seperti itu. Tidak ada. Tidak ada prasasti yang berkata, kami membangun ini untuk melampaui warisan Buddha. Tidak ada teks yang mengkontekstualisasikan Prambanan sebagai respon terhadap Borobudur. Narasi itu adalah konstruksi modern, kemungkinan besar lahir dari kerangka konflik Hindu-Buddha yang diproyeksikan ke masa lalu oleh sejarawan yang membaca dinamika itu dari konteks yang berbeda. Dan sekali narasi itu masuk ke buku teks, ia berulang dan berulang dan berulang sampai terasa seperti sesuatu yang pernah ditulis oleh seseorang yang melihatnya langsung, padahal tidak ada yang melihatnya langsung. Itu adalah interpretasi yang diberi status fakta. Anomali keempat, lompatan yang tidak bisa dijelaskan. Ini anomali yang paling jarang dibahas dan mungkin yang paling menarik, kompleks Prambanan dalam bentuk aslinya. Sebelum kehancuran yang kita lihat sekarang, terdiri dari sekitar 240 candi. 3 candi utama, Siwa, Brahma, Wisnu, dengan ketinggian yang signifikan, dikelilingi ratusan candi perwara yang lebih kecil. Semua dalam satu kompleks yang direncanakan dengan simetri yang sangat presisi. Pertanyaan yang tidak ada di buku teks, di mana tahapan perkembangannya? Setiap tradisi arsitektur besar di dunia punya jejak evolusi, eksperimen kecil yang gagal, yang berhasil sebagian, yang akhirnya menghasilkan mahakarya. Untuk kompleks sebesar dan secanggih Prambanan, seharusnya ada tradisi yang berkembang bertahap. Candi-candi lebih kecil dari sebelumnya yang menunjukkan pembelajaran. Di Jawa Tengah ada candi-candi dari sebelum Prambanan, Candi Dieng, Gedong Songo, Sambisari. Tapi lompatan dari skala dan kompleksitas candi-candi itu ke Prambanan sangat besar. Terlalu besar untuk dijelaskan oleh perkembangan organik yang gradual. Ada hipotesis yang lebih menarik. Pengetahuan arsitektural untuk membangun Prambanan kemungkinan besar datang dari luar Jawa, dari tradisi arsitektur Siva di India Selatan, yang jauh lebih tua dan jauh lebih berkembang. Ada kemiripan yang sangat spesifik antara proporsi dan detail arsitektural Prambanan dengan tradisi candi dari Tamil Nadu. Bagaimana pengetahuan itu sampai ke Jawa melalui pedagang, rohaniawan, atau diplomat adalah pertanyaan yang belum pernah diteliti secara serius. Anomali kelima, kehancuran yang tidak konsisten. Kembali ke narasi mainstream sebentar. Prambanan, kata buku teks, hancur karena gempa bumi, ditinggalkan bersamaan dengan perpindahan pusat kekuasaan ke Jawa Timur. Tapi ketika tim arkeolog melakukan rekonstruksi Prambanan, khususnya Candi Brahma dan Wisnu pada abad ke-20, mereka menemukan sesuatu yang menarik. Batu-batu dari candi itu tersebar dalam radius yang sangat luas, jauh lebih luas dari yang diharapkan kalau ia runtuh di tempat karena gempa. Dan lebih menarik lagi, ada indikasi bahwa batu-batu dari Prambanan diambil dan digunakan untuk membangun struktur lain di kawasan sekitarnya. Yang berarti kehancuran Prambanan bukan hanya akibat bencana alam, tapi mungkin juga akibat pengambilan material yang sistematis setelah ia ditinggalkan. Siapa yang mengambilnya? Untuk membangun apa? Dan kapan? Itu pertanyaan yang belum terjawab, tapi pertanyaannya nyata dan bisa diperiksa. Anomali keenam, fungsi tersembunyi sebuah legenda. Roro Jonggrang, hampir semua orang Indonesia tahu ceritanya. Putri cantik, pemuda sakti yang membangun 1000 candi semalam, dikutuk menjadi arca durga ketika gagal. Cerita yang indah,
dan ia memainkan fungsi yang sangat spesifik. Dalam cara kita memahami Prambanan, ia mengisi kekosongan. Karena kita tidak tahu dengan pasti siapa yang membangun Prambanan, legenda memberikan narasi yang memuaskan. Karena kita tidak bisa menjelaskan bagaimana 240 candi bisa dibangun, legenda memberikan jawaban supernatural. Tapi ada pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan. Legenda Roro Jonggrang itu sendiri ditulis kapan? Tidak ada versi tertulis yang bisa dikonfirmasi berasal dari periode dekat pembangunan Prambanan. Versi yang kita kenal hari ini kemungkinan besar jauh lebih muda dari candinya sendiri. Itu bukan berarti legendanya salah atau tidak penting. Tapi ada kemungkinan yang menarik bahwa legenda itu adalah ingatan yang sudah sangat berubah bentuk dari sesuatu yang nyata yang terjadi, yang kita tidak tahu lagi apa itu. Kita terlalu nyaman dengan versi yang sudah ada untuk serius bertanya tentang apa yang ada di baliknya. Anomali ketujuh yang tidak selesai. Ada satu detail kecil di Prambanan yang jarang disebut. Ada bagian dari relief yang tidak selesai. Relief Prambanan, panel-panel narasi Ramayana dan Krishnayana, panjangnya ratusan meter, sangat detail, sangat terencana. Tapi ada panel yang terhenti di tengah pengerjaan, seperti tangan yang tiba-tiba berhenti memahat. Itu menunjukkan bahwa pembangunan Prambanan terhenti secara tiba-tiba, bukan selesai secara terencana. Ada sesuatu yang menghentikannya dan kita tidak tahu apa. Gempa, perang, kehilangan penanda karena pergeseran kekuasaan politik, wabah. Tidak ada jawaban yang terkonfirmasi. Tapi pertanyaannya adalah pertanyaan yang bisa diperiksa dan tidak ada di buku teks manapun. Lalu apa yang bisa kita katakan dengan jujur? Pertama, Prambanan kemungkinan bukan proyek tunggal satu penguasa. Perubahan gaya yang bisa dideteksi di antara struktur-struktur yang berbeda menunjukkan bahwa ini adalah proyek multi generasi. Dimulai, dilanjutkan, dan mungkin diperluas oleh penguasa yang berbeda dalam rentang waktu yang lebih panjang dari yang diasumsikan. Kedua, pengetahuan arsitektural yang menghasilkan Prambanan kemungkinan besar tidak lahir dari dalam Jawa sendiri. Kemiripan yang sangat spesifik dengan tradisi candi dari India Selatan, dari proporsi struktur hingga detail ornamental, menunjukkan ada jalur transmisi pengetahuan yang belum pernah dipetakan. Melalui apa, siapa yang membawa, bagaimana ia diadaptasi. Pertanyaan-pertanyaan itu lebih menarik dari narasi Rakai Pikatan membangunnya. Ketiga, kehancuran Prambanan adalah proses bukan peristiwa tunggal. Kombinasi dari bencana alam, pengabaian, dan pengambilan material yang berlangsung selama beberapa generasi. Rekonstruksi yang kita lihat sekarang adalah rekonstruksi yang sebagian berbasis estimasi, bukan pengetahuan pasti tentang posisi asli setiap batu. Dan itu bukan kegagalan arkeologi, itu adalah kondisi yang jujur dari apa yang bisa kita ketahui. Anomali Prambanan berbeda dari Borobudur dalam satu hal yang penting. Untuk Borobudur, masalahnya adalah tidak ada bukti langsung tentang siapa yang membangunnya, kekosongan total. Untuk Prambanan ada bukti, prasasti ada, nama ada, tanggal ada, tapi buktinya ambigu. Dan ambiguitas itu, alih-alih dijadikan titik berangkat untuk pertanyaan yang lebih dalam, justru diisi dengan narasi yang terlalu rapi. Konflik Hindu-Buddha, Rakai Pikatan melawan Sailendra, Roro Jonggrang, gempa bumi, semua itu bisa jadi benar, sebagian mungkin benar. Tapi kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang terinterpretasi, karena keduanya diajarkan dengan cara yang sama. Dan itu yang menjadi masalah, bukan karena sejarah harus penuh tanda tanya, tapi karena pertanyaan yang nyata sering jauh lebih menarik dari jawaban yang terlalu mudah. Prambanan berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Ia melewati kerajaan-kerajaan yang jatuh, invasi yang datang dan pergi, bencana yang menghancurkan, dan manusia yang mengambil batunya satu persatu. Dan ia masih berdiri,
Mungkin yang paling jujur yang bisa kita katakan adalah ini: kita belum benar-benar tahu bagaimana ia lahir, tapi kita punya cukup petunjuk untuk mulai bertanya dengan lebih serius, selalu lebih jujur daripada pura-pura sudah tahu jawabannya.